Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Zahiratus Saimah dari kelas 2 BPAI. Saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan media. Berbicara tentang media massa yang ada pada saat ini, ternyata tidak akan lepas dari kisah sejarahnya yang memang sudah melewati beberapa fase penting kehidupan manusia. Berpuluh-puluh tahun, bahkan sudah ribuan tahun yang lalu, sejarah pertumbuhan dan perkembangan sejarah itu sudah ada. Media itu ada karena hasil dari yang dinamakan dengan komunikasi. Media dan komunikasi memang tidak bisa dipisahkan keberadaannya. Keduanya saling berhubungan dan memiliki keterkaitan. Media adalah segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Pada awal adanya pendidikan, guru adalah sumber untuk mendapatkan informasi dan penjelasan. Pada tahun 1657, seorang tokoh bernama Johann Amos tercatat sebagai orang pertama yang menulis buku bergambar yang ditujukan untuk anak sekolah. Buku yang ditulisnya berjudul Orbis atau Dunia Bergambar yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1657. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan zaman, pendidik mulai menyadari akan pentingnya media atau sarana belajar yang dapat memberikan pengalaman belajar bagi peserta didik mulai melalui semua indera, terutama indera penglihatan dan pendengaran. Pada mulanya, media itu hanya dianggap sebagai alat bantu untuk mengajar atau teaching aids. Nah, untuk lebih lengkapnya, kali ini saya akan mengupas sedikit lebih dalam perihal sejarah perkembangan media. Sejarah perkembangan media yang akan kita bahas ini memiliki 4 era, di antaranya era lisan, era tulisan, era percetakan, dan era teknologi. Yang pertama yaitu era lisan. Era ini bisa dikatakan sebagai awal mulanya penggunaan media. Era ini sebenarnya adalah gambaran di mana manusia itu mulai bisa berkomunikasi dengan manusia lainnya. Diperkirakan era lisan ini berjalan sekitar 300.000 tahun sampai 200.000 tahun sebelum Masehi. Dalam buku Komunikasi Massa dijelaskan bahwa manusia di era ini mulai memiliki kemampuan untuk berbicara dan berbahasa meskipun terbata-bata dalam kelompok masyarakat tertentu. Manusia yang menjadi ciri pada era ini adalah manusia jenis Cro-Magnon. Yang kedua, era tulisan. Sejarah perkembangan era tulisan ini ada pada tahun 1041 sebelum Masehi. Di tahun inilah era tulisan pertama kali berada di dunia. Bentuk-bentuk hasil dari era tulisan ini adalah ketika ditemukan cap-cap tangan di dalam goa, lukisan tangan yang ada di arca-arca, lalu ditemukannya tulisan di sebuah tanah liat adalah untuk memberikan sebuah pernyataan bahwa memang hanya itu yang bisa mereka lakukan pada saat itu sebelum teknologi canggih dan berkembang seperti yang ada sekarang ini. Kita bisa melihat contoh peninggalan sejarah mereka pada gua-gua yang ada di Yogyakarta, Solo, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu era percetakan. Setelah era tulisan, maka muncullah yang namanya era percetakan sebagai penerus dan pelengkap dari perkembangan era tulisan. Sejarah mencatat era ini mulai perkembangannya sekitar tahun 1450 ketika Johann Gutenberg menemukan mesin cetak untuk pertama kali. Setelah itu barulah muncul era penny press pada tahun 1833 yang mencoba mengembangkan mesin cetak yang awalnya ditemukan oleh Johann Gutenberg. Pada awalnya Cina yang menemukan bahan buku pembuatan kertas. Setelah itu penemuan mesin cetak mulai dirintis dan dipergunakan. Mesin cetak bergerak pertama kali ditemukan di Cina pada abad ke-13. Lalu kemudian metode cetak ini diperkenalkan sehingga sampai ke Eropa. Seiring waktu saat itu, mesin cetak mulai digunakan secara massal, bahkan terus mengalami penyempurnaan. Sampai akhirnya, buku adalah salah satu alat penyampaian informasi yang paling penting pada saat itu. Ditambah ketika Benjamin D. mulai meluncurkan The New York Sonatau yang juga dikenal dengan sebutan penny press, surat kabar pertama pada 3 September 1833. Kemudian yang keempat yaitu era teknologi. Ketika dulu komunikasi hanya bisa dilakukan secara langsung atau bertatap muka, seiring perkembangan zaman ini komunikasi mulai melalui jarak yang sangat jauh sekalipun itu bisa. Semua itu bisa terjadi karena adanya teknologi yang menolong kehidupan manusia di muka bumi ini. Bahkan saat ini teknologi sudah semakin canggih dan tidak perlu lagi waktu yang lama bagi kita untuk selalu melihat dan menikmati hasil dari inovasi terbaru teknologi pada saat ini. Semuanya berawal dari sang penemu telepon yaitu Alexander Graham Bell, lalu ada Samuel Morse yang menemukan telegraf, dan juga ada Guglielmo Marconi yang juga berperan penting pada masa itu karena merekalah yang pertama kali mengirim pesan melalui radio. Semua adalah awal mula di mana ditemukan beragam teknologi terbaru di kehidupan manusia.
Setelahnya muncullah inovasi-inovasi lainnya seperti televisi, komputer, internet, dan sebagainya. Teknologi kini membantu manusia untuk melakukan segala hal yang dulunya sulit, memakan waktu lama, bahkan tidak mungkin menjadi hal yang sangat mungkin. Ya, saat ini dan zaman dahulu itu sudah sangat jauh berbeda dan semakin berkembang. Semuanya itu karena seiring berjalannya waktu, manusia terus saja melakukan banyak inovasi terbaru untuk terus menemukan hal-hal baru yang semakin memudahkan hidup manusia. Dari yang awalnya hanya bisa menggunakan lisan secara terbatas, mulai bisa menulis dari yang awalnya menggunakan daun-daun kering menjadi sebuah kertas, dan kini bisa menulis di alat yang jauh lebih canggih seperti laptop atau komputer. Ada juga mesin ketik yang awalnya digunakan hanya untuk mencetak surat kabar dan membuat laporan, kini bahkan dikombinasikan dengan laptop dan layar dalam bentuk yang baru. Telepon juga mengalami perubahan serupa, dirancang untuk percakapan satu lawan satu. Kini telepon bahkan bisa dengan banyak lawan bicara sekaligus dan juga bisa sambil bertatap muka. Media berkembang bukan untuk membodohi kita, tapi harusnya membuat kita semakin cerdas dalam menggunakan media dan benar-benar menemukan hidup kita dan benar-benar memudahkan hidup kita. Klasifikasi media menurut para ahli. Media pembelajaran itu memiliki jenis-jenis yang berbeda. Secara umum, media itu berdirikan 3 unsur pokok, yaitu suara, visual, dan gerak. Menurut Rudy Bert, itu ada 7 klasifikasi media, yaitu media audio visual gerak seperti film suara, pita video, film, dan TV. Kemudian media audio visual gerak, ada media audio semi gerak, kemudian ada media visual bergerak seperti film bisu, kemudian ada media visual diam seperti halaman cetak, foto, mikrofon, dan slide bisu. Kemudian ada media audio seperti radio, telepon, dan pita audio. Kemudian yang terakhir yaitu media cetak seperti buku, modul, bahan ajar mandiri. Kemudian menurut Scrum, dia mengelompokkan media dengan membedakan antara media rumit mahal atau big media dan media sederhana murah atau little media. Kategori big media antara lain komputer, film, slide, program video. Sedangkan little media antara lain yaitu gambar, realia sederhana, sketsa, dan sebagainya. Kemudian menurut Saliman, dia mengemukakan beberapa jenis media pembelajaran, diantaranya yaitu media grafis, termasuk media visual yang menyalurkan pesan lewat indera penglihatan. Pesan yang disampaikan itu dituangkan dalam simbol-simbol komunikasi visual. Ada beberapa media grafis yang sering digunakan yaitu gambar atau foto, sketsa, diagram, bagan atau chart, grafik, kartun, poster, peta, globe, dan papan flanel. Kemudian ada media audio, penyaluran pesan lewat penyaluran pesannya itu lewat indera pendengaran. Pesan yang disampaikan dituangkan ke dalam lambang-lambang auditif, baik verbal atau lisan maupun non-verbal. Beberapa media audio diantaranya seperti radio, alat perekam pita magnetik, dan laboratorium bahasa. Kemudian ada media proyeksi diam, itu memiliki persamaan dengan media grafis dalam arti penyajian rancangan-rancangannya itu visual. Kemudian menurut Smallnino, Lauter, dan Russell dikategorikan menjadi 6 klasifikasi, yaitu teks, audio, visual, video, dan rekayasa atau benda-benda dan orang-orang. Diuraikan bahwa teks merupakan karakter alfanumerik yang ditampilkan dalam format tertentu seperti buku dan poster. Kemudian audio itu mencakup apa saja yang bisa didengar seperti suara oral, musik, suara mekanis, dan suara berisik. Kemudian visual itu meliputi diagram pada sebuah poster, gambar pada sebuah papan tulis putih, foto, gambar, dan pada sebuah buku. Ada video, itu merupakan media yang menampilkan gerakan, termasuk DVD, rekaman video, animasi komputer, dan sebagainya. Kemudian perekayasa itu bersifat 3 dimensi dan bisa disentuh dan dipegang oleh para siswa. Kemudian ada juga orang-orang itu seperti guru, siswa, atau ahli bidang studi. Baik, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.